wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dahulu. Bagaimana kehadiran kalian? Semuanya hadir semua? Alhamdulillah ya. Berarti masih semangat untuk belajar ya. Tentunya Bapak ya menginformasikan kepada kalian, kalian sudah siap untuk belajar? Siap? Nah, baik. Itu fisikis dan mental kita. Kenapa harus dipersiapkan? Karena kita harus fokus dalam pembelajaran. Nah, baiklah anak-anakku ya, marilah kita bernyanyi dahulu sebelum kita belajar ke selanjutnya. Apakah bisa untuk menyanyikan lagu ini? Baik, Bapak instruksikan nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, teman baju musik cinta untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku harus kayak putra negeri. Bertingkah laku harus kayak putra negeri. Oke, ya, kenapa kita harus nyanyi ini? Ya, karena kita pembelajarannya adalah nilai-nilai pemuda pada masa sekarang. Hanya cocok. Tepuk tangan dulu dong. Anak-anak sekalian ya, kita luas saja, santai, tapi harus juga fokus. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, anak-anakku yang berbahagia, di hari ini, pertemuan kali ini, ya Bapak akan memberikan informasi tentang KD kita, ya pencapaian dari kompetensi dasar, yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikator yang harus kalian capai adalah yang pertama, menjelaskan nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Setelah kita bisa menjelaskan, lalu bisa menyimpulkan dari materi nilai semangat sumpah pada masa sekarang. Yang ketiga adalah memproyeksikan nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Nah, dengan apa pembelajaran kita ini? Yaitu dengan PBL. Apa sih PBL itu? Ya, PBL itu yaitu model pembelajaran problem bahasa
e-learning. Nah, ini hal yang baru untuk kita, ya. Biasanya kita e-query modelnya, ya, dan lain-lain. Nah, apa pengertiannya? Yaitu pembelajaran berbasis masalah adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, lalu ada umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk menginvestigasi dan menyelidiki serta membuat laporan akhir. Dengan apa? Dengan demikian peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis itu, ya. Jadi biasanya Bapak ceramah saja, hari ini tidak. Ada ceramahnya dan juga ada diskusi yang harus kalian pecahkan masalahnya. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan saintifik, ya. Pendekatan ini mengacu pada kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah. Pendekatan saintifik yang disebutkan dalam kurikulum 2013 adalah menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan data, melakukan asosiasi, dan mengomunikasikannya, serta tadi, ya, kalau mengomunikasikan itu berarti paparan hasil dari tugas-tugas kalian, ya. Paham anak-anakku? Oke. Nah, Bapak akan membuat kelompok-kelompok dahulu, ya, sebelum pembelajaran materi dimulai. Untuk hari ini yaitu kelompok 1 ada Sultan, Keza, Andika, Intan, Maria, Aula. Kelompok kedua adalah Prisi, Nabil, Virginia, Raka, Johan, Aji. Kelompok ketiga Jessica, Esa, Java, Rafael, Marcelo, Java. Dan yang terakhir adalah kelompok 4 Akila, Silva, Sunaya, Abiu, Ripaldi, Bulan. Nah, nanti, ya, setelah kelompok-kelompok ini sudah jadi, maka buatlah ketua kelompoknya, ketua kelompok dan sekretaris. Gunanya apa? Untuk mencatat dari hasil-hasil yang pelajari pada hari ini. Dan ketua kelompok itu memanage waktu yang lebih baik lagi di dalam diskusi kelompoknya. Nah, nanti Bapak berikan untuk materinya, kalian silakan simak, ya, baik gambar dan perkataan Bapak nanti, ya. Nah, semuanya itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja LKPD peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada berapa poin? Ada individu dan ada juga kelompok, ya. Paham, ya, Nak? Nah, nanti Bapak berikan LKPD-nya, ya, satu-satu. Nah, dan juga, ya, tentunya kalian harus mendengarkan materi berikut ini, ya. Nah, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Kita pada minggu lalu, ya, kita sudah mempelajari, ya, bagaimana Sumpah Pemuda itu berhasil oleh pemuda-pemudi kita menjadi satu kesatuan yang utuh dari berbagai daerah dan berbagai organisasi yang bernamakan menjadi satu, namanya Budi Utomo, ya. Nah, itu. Nah, kita setelah mempelajari itu semua, lalu pahlawan-pahlawan kita siapa saja, ya kan? Ya, sebagai pendirinya. Nah, lalu yang terakhir kita belajar nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Nah, apa sih, ya, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, hal-hal itu adalah yang pertama adalah kompetensi diri. Apa itu kompetensi diri? Adalah potensi diri, kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Artinya apa? Artinya kita mempunyai kelebihan, ya, kelebihan masing-masing. Yang satu kelebihannya itu bisa berbicara bahasa pidato. Yang satu lagi bisa melukis, ya. Satu lagi yang lain binaraga, ya, senang olahraga lari. Nah, seperti Simon, contohnya ya di kelas 9. Ya, dia apa? Prestasi apa? Lari. Nah, lari artinya masing-masing mempunyai bakat, mempunyai potensi. Itu yang harus digali, ya. Nah, untuk apa? Untuk pengembangan diri kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa maju, bisa sukses. Nah, dari diri sekarang ini, ya, kita latih. Apa yang keinginan kita, kesenangan kita itu apa? Itu ditekuni, ya, seperti Simon, ya, itu ditekuni. Setiap hari dia belajar, ya, lari dan sebagainya, latihan begitu. Kalian juga sama, kalau bisa gambar, coba gambar yang bagus, ya, bisa puisi, buat puisi, ya kan? Terus bisa apa lagi? Ya, nih pramuka, ya, luar biasa Filipina, ya, pramukanya, ya. Kemarin itu aksinya apa? Tidak ada gurunya, tapi potensi dari Filipina ini, ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Kembangkan terus, begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, kita sebagai pemuda, ya, harus segala sesuatunya kita bertanggung jawab. Ya, baik yang bagus ataupun tidak bagus, harus bertanggung jawab. Ya, kalau bagus, yaitu memang sudah pasti berlebihan, saya orangnya. Tapi kalau yang jelek biasanya nggak mau ngakuin, ya, itu salah. Ya, tapi kita harus bisa bertanggung jawab apapun resikonya karena kita melakukannya. Nah, lihat dari SQ, ya, setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dimimpikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya, lihat sih. Nah, itu dari Ari Ginanjar, ya. Nah, itu apa? Tanggung jawab ini kita harus benar-benar dituntut, ya, karena kalau sudah bisa bertanggung jawab, nah, pastinya dia akan menjadi dewasa. Dan selanjutnya adalah hak asasi manusia. Ya, kita memiliki hak, ya, sebagai warga negara, warga sekolah, ya. Kita dari awal dilahirkan sudah mempunyai hak, yaitu hak hidup. Nah, sekarang hak untuk sekolah, ya, dan dibiayai dan sebagainya. Nah, itu adalah hak-hak yang harus kalian terima. Ya, jadi hak-hak kita ada, dan juga pastinya jika sudah ada hak, tentunya ada kewajiban yang harus kita penuhi. Kewajiban sebagai pelajar apa? Belajar. Sebagai pelajar kewajibannya adalah belajar. Lalu haknya apa? Dapat nilai ilmu dari guru. Nah, ini yang sekarang ini kalian ditransfer oleh gurunya, yang untuk apa? Untuk pintar. Ya. Nah, selanjutnya, ya, ini harus berkarakter. Jika karakter kita baik, mumpuni, niscaya, ya, kalian itu akan disegani oleh orang lain, akan disukai oleh orang lain.
Ya, tentunya apa? Yang pertama karakternya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jika kalian sudah beriman, berakhlak, pastinya kalian bisa disukai oleh orang Lain. Ya. Lalu yang kedua adalah mandiri. Ya, mandi Diri. Ya, mandi sendiri. Jadi apapun kita harus Mandi. ya, tidak apa-apa emak gitu ya. Nah, apa-apa emak ambil handuk, jangan seperti itu. Tapi jika ingin mandi berarti sudah disiapkan segala sesuatu, handuknya dipersiapkan dan lain. Begitu juga dengan belajar, kalian harus Diri. Mungkin orang tua kita sudah capek, ya kan? Benar nggak? Nah. Nggak mungkin mendampingi kita. Kita harus tahu diri, ya, mawas Diri. yaitu kita belajar Diri. Ya, sekarang internet sudah banyak, sudah enak ya. Kalian bisa akses di mana saja ilmu itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Kita harus kritis dari segala sesuatunya. Belajar sekarang juga harus kritis. Jika nanti diberikan formula, diberikan permasalahan, kalian harus kritis. Ya, dibahas dengan sungguh-sungguh. Apa sih penyebabnya? Apa sih solusinya? Sehingga kalian mampu ya menjadi berkarakter. Ya, lalu yang selanjutnya ya berkebinekaan global. Ya, tentunya kita wajib ya dimanapun kita berada bisa untuk selalu menyesuaikan diri dimanapun itu. Ya, lalu selanjutnya adalah bergotong royong. Tidak mungkin kita tidak bergotong royong. Nah, ya, manusia bukan makhluk individu, tapi makhluk sosial. Ya, jadi nggak mungkin kita harus bergotong royong. Nanti juga sama. Kalian berdiskusi berkelompok itu bergotong royong. Apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya, memberikan solusi. Penyebabnya apa? Nah, itu karakter. Selanjutnya adalah kualitas diri. Ya, kita harus terus pupuk kualitas kita supaya apa? Supaya tetap kita maju. Ya, lanjut. Nah, ini ending terakhir kita. Ya, apakah kita nanti menjadi dokter? Amin. Apakah kita menjadi jenderal? Amin. Apakah nanti kita menjadi menteri? Amin. Dan bahkan sekarang yang tadinya tidak ada jadi ada, yaitu YouTuber yang penghasilannya luar biasa. Ya, itu. Nah, ini ya, ada yang mau jadi astronot? Saya. Angkasa. Ada. Ya, nah ini ya, merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai atau dilaksanakan. Ya, nah makanya dari sekarang cita-citanya itu ya, jika itu terwujud tidak mungkin ya kalau kita tidak berikhtiar dari sekarang. Dan karena tadi potensinya digali, karakternya harus baik ya, dan lain-lainnya harus kita tingkatkan. Sehingga Pak, cita-cita ini akan tercapai. Jika tercapai pastinya kita bangga. Lalu mengagumkan orang tua. Belajar orang tua naik. Nah, makanya ini belajar ini harus sungguh. Ya, tapi nanti ada selanjutnya. Mengapa demikian? Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, tadi kita sudah ya mengetahui dari potensi kita sebagai pemudi. Ya, kita harus tunjuk terus supaya Pak, supaya terlaksana hasil yang diinginkan. Lalu apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu?
Yang pertama adalah kita wajib ya cinta tanah Air. air, ya memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Itu berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk setia serta bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Siapa yang cinta kepada Indonesia? Saya. Cintailah Indonesia. Cintailah Indonesia. Ya, sehingga apa? Sehingga semangat juang kalian terus Membara. untuk membangun Indonesia yang lebih Baik. begitu ya. Nah, dengan cinta Indonesia ini akan tertanamlah kalian bisa semangat untuk membangun bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kita harus rela Korban. Ya, jika kita rela berkorban untuk bangsa dan negara, niscaya negara kita ini akan Maju. Selanjutnya, ya, inti dari segala tadi Sumpah Pemuda itu adalah nilai Tuhan. Ya, bersatu kita Teguh. bercerai Teguh. Ya, jadi ibarat sapu kalian ya, jika sapu itu dipecah ya, digunting talinya satu itu ya, bisa tidak untuk membersihkan lantai ini? Tidak. Bisa nggak kalau satu? Tidak. Tapi kalau digabung Bisa. tidak? Bisa. Bisa pastinya ya kan, untuk menyapu. Ya begitu juga dengan kain pel. Kalau kain pelnya hanya selembar bisa nggak untuk ngepel? Nggak bisa. Tapi kalau disatukan menjadi satu, pastinya lantai akan Bersih. Itu dari inti persatuan. Makanya ya adanya Sumpah Pemuda. Karena apa? Dulu ya dari para pahlawan kita ya masih sendiri-sendiri berjuangnya sehingga terus dikalahkan. Tapi ketika bersatu ya Indonesia bisa merdeka. Dengan apa? Dengan kekuatan dari para pemudi dan pemuda-pemudanya. Ya. Nah, selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Ya, di mana ya jika kita mementingkan bangsa, dipastikan negara itu akan Maju. Ya. Lalu selanjutnya tetap ya kita harus semangat untuk persaudaraan. Karena Indonesia ini adalah berbagai macam Suku. berbagai Agama. yang beragam. Nah, ini harus kita pupuk terus. Supaya apa? Supaya tidak ada perpecahan, tidak ada Peperangan. sehingga negara ini terus akan maju dan Wow. Nah, ya. Nah, jika nanti persaudaraannya luntur, saya ini akan tanda-tanda. Tapi ya kita berusaha untuk terus semangat ya dengan persaudaraan. Walaupun lain agama kita tetap Saudara. Walaupun kita berbeda dengan suku bangsa atau dengan yang lain, kita adalah Saudara. Kita pupuk terus, yaitu dengan adanya Pancasila. Ya, kita dengan Pancasila. Nah, lalu yang selanjutnya kita ingin membahas gotong royong. Itu wajib nah. Ya, kita sebagai manusia kita harus terus bergotong royong. Jika tidak ya akan repot. Begitu ya. Nah, selanjutnya ya, ini kita sudah membahas bahkan memberikan informasi materi tadi. Lalu kita nanti akan kerja kelompok. Masalah yang harus dipecahkan oleh masing-masing kelompok. Apa sih? Nah, dari nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang adalah peserta didik kelas 8 diharapkan benar-benar belajar dengan tekun untuk meraih kesuksesan masa depan serta membangun bangsa dan negara Indonesia. Ya,
dengan adanya fasilitas di sekolah negeri ini ya sudah tidak dibebankan dengan biaya. Artinya SPP sudah tidak ada. Itu untuk di sekolah negeri di DKI ini ya. Ya tentunya ini harus ya kalian syukuri. Lalu yang kedua adalah fasilitas lengkap. Ya, dengan adanya guru-guru juga sudah siap untuk mengajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, namun ya, ini masih ada ya. Namun semangat belajar masih belum maksimal. Ini ada apakah masalah-masalah itu? Masalahnya itu nanti kita harus pecahkan di masing-masing diskusi. Bagaimana cara untuk mencari penyebab yang mengapa semangat belajar masih belum maksimal. Padahal yang jika kita maksimal pastinya kita akan pintar. Ya, nah carilah penyebab masalah dan berikan solusinya. Ya, dari permasalahan tersebut. Ya, silakan anak-anakku untuk berdiskusi. Kalau dicatat ya, tadi apa masalahnya? Masalahnya apa? Semangat belajar masih belum maksimal. Silakan untuk berdiskusi masing-masing kelompoknya. Nah, tadi kelompoknya sudah ada semua tadi ya. Oke, ya kita masuk ke sintak 2. Jadi silakan untuk membuka buku paket kalian. Yang kedua adalah mempelajari